Kebahagiaan saya itu adalah kalau saya nulis, tulisan saya dimuat, orang bisa mendapat manfaat dari tulisan saya. Udah itu aja, sesimpel itu aja. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Desiana Rizka Fimastuti di DS Interaktif. Pada kali ini kita mengundang narasumber yang tentunya tidak kalah menarik dari episode sebelumnya. Nah, kali ini kita akan ngobrol banyak tentang pentingnya semangat untuk berjuang, bangkit, dan juga kita membuktikan apa yang menjadi ekspektasi orang terhadap kita. Nah, sebelumnya terima kasih ya untuk Kak Kintori karena sudah berkenan untuk sharing ke kita tentang pengalamannya yang sudah cukup lama sih sebenarnya ya. Jadi waktu zaman duduk di bangku SMA ya mungkin kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi ini don't worry, ini masih relate ya karena memang pada dasarnya semangat untuk bangkit, kemudian semangat untuk berjuang itu bukanlah hal yang sifatnya temporer, tapi juga sifatnya dari satu masa ke masa yang lain dan kita bisa ambil hikmah dari itu semua. Oke Kak Kintori, terima kasih ya. Gimana kabarnya ini? Kabarnya alhamdulillah baik. Kalau di sana di Jakarta masih ini nggak Kak? Masih ada PPKM itu nggak Kak? Ya, alhamdulillah sudah mulai longgar sih di Jakarta. Doakan aja semoga Jakarta dan Jogja maupun dimanapun tetap semakin bagus kondisinya, nggak pandemi lagi. Harapannya sih begitu ya. Itu. Dan terima kasih ya Kak, alhamdulillah banget karena sudah berkenan mau sharing ke kita. Dan oh ya, saya sampaikan juga nih kalau topik yang diangkat kali ini tuh nggak lepas dari observasi kita bahwa ada kondisi sosial yang mungkin masih terjadi dari dulu sampai sekarang, yaitu banyak orang yang suka alih profesi dari yang sifatnya profesi yang profesional gitu kan, tapi mendadak menjadi juru ramal, peramal dadakan. Ada hal yang menarik langsung deh dia meramalkan sesuatu, oh dia pasti kayak gini, dia pasti nggak bisa mencapai titik ini dan sebagainya. Nah, kadang ramalan-ramalan itulah yang bisa mematahkan harapan kita atau keinginan kita yang justru itu kan sifatnya negatif ya. Nah, hal ini juga terjadi juga di dunia pendidikan, yang mana mungkin terkadang guru itu kan tahu tentang muridnya, tapi terkadang guru juga justru merasa sangat lebih tahu daripada namanya orang tua kita sendiri. Guru itu kadang mikir bahwasanya ini anak pasti kedepannya seperti, padahal kan tidak seperti itu ya Kak. Nah, tapi di sisi lain dari kisah yang saya dengar dikit dari Kak Kintori itu kita bisa melihat bahwasanya kita tuh bisa memberikan pukulan telak dalam hal positif ya. Dan kita tuh pada dasarnya bisa membuktikan bahwa pandangan orang, justifikasi orang terhadap masa depan kita ataupun langkah-langkah kita itu bisa kita buktiin nggak bener sih, atau mungkin kita bisa bilang bahwa sebenarnya kita bisa lebih dari ini dan sebagainya. Nah, disinilah poin yang aku rasa menarik ya, bagaimana itu kita bisa bangkit dan juga membuktikan pada lingkungan kita, entah itu pada sekolah atau mungkin di dunia pekerjaan bisa juga sih seperti itu, bahwa kita itu bisa melampaui batas yang sudah diciptakan oleh orang lain. Nah, mungkin Kak Kintori nih bisa sharing nggak? Dengar-dengar dulu cukup struggle ya dalam memilih jurusan waktu sekolah menengah atas gitu ya? Ya. Jadi dulu kan istilahnya kalau kan ini orang tua kita itu kan masih hidup, mereka besar di zaman dulu lah ya, zaman Soeharto gitu kan. Nah jadi kan namanya kehidupan di zaman Soeharto tuh harus A, B, C, D, sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, kerjanya pun PNS, habis itu nikah sama di kantor itu, habis itu punya anak, punya cucu, nah, udah mengalir seperti itu terus gitu. Nah itu kan saya bilang template, kehidupan template. Jadi template-nya kehidupan di zaman Soeharto itu seperti itu. Nah,
otomatis anak-anaknya pun kita ya nggak disuruh banget tapi dalam secara nggak langsung kita sudah disuruh untuk seperti itu. Nah, kayak kan zaman berubah terus kan. Zaman Soeharto, zaman itu pun sudah runtuh, sudah banyak berubah lah. Nah, tapi tradisi-tradisi itu tidak banyak berubah. Pikiran mereka itu tidak banyak berubah meskipun zaman udah. Jadi dalam hal penjurusan itu juga, ketika penjurusan kan yang orang tahu hanya IPA dan IPS. Iya, udah. Betul. Kan kalau nggak IPA IPS, kalau nggak IPA IPS, hanya dua itu. Dan saya mengaku pada saat SMP dan SD cukup lemah dalam hal hafalan. Hafalan saya agak lemah. Oke. Dan IPA IPS ini kan kebanyakan hafalan kan, menghafalkan ini. Sementara saya waktu itu belum ngerti apa yang menjadi kebisaan saya, keunggulan saya itu saya belum ngerti. Jadi saya udah ikut hafalan, saya memaksakan diri untuk bisa menghafal. Saya memaksakan diri. Itu susah banget. Dan ini menghafal ini angka, rumus, atau tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman, binatang-binatang, sel-sel kecil atom itu sangat, ya saya paksa pun sulit gitu. Saya kalau berusaha, tapi saya berusaha pun tetap sulit, tidak seperti yang lain. Jadi di situ saya mulai kayak ini ada yang salah nggak, bahkan ya kita pun sudah dicap bodoh gitu. Kamu kok nggak bisa? Sampai dicap bodoh gitu ya waktu itu ya? Ya karena saking tidak bisa memenuhi ekspektasi template gitu. Hidup template itu kita nggak bisa ekspektasi itu. Jadi kayak inilah, orang pintar kan selalu dianggap sebagai orang yang pintar matematika kan. Iya. Bahasa nggak? Nah, jadi matematika itu adalah standar kepintaran setiap murid. Kalau dia matematikanya jeblok atau bodoh, nggak peduli yang lain, yang penting matematikanya doang. Nah, itu jadi yang bodoh. Saya juga mengalami. SMA itu alhamdulillahnya waktu itu ada jurusan bahasa. Ya. Nah, di situ saya mulai ada ketertarikan dengan bahasa itu ketika waktu kelas 1, waktu MOS, masuk orientasi kan ada ketua OSIS nih. Ketua OSISnya dia ngomong di depan Kasupacara itu. Kasupacara dia ngomong, nah dia katanya dari jurusan bahasa. Dia menggeluti teater. Nah di situ teater. Saya agak tertarik dengan teater, dengan bahasa, apa sih ini. Oh, ternyata setelah saya tanya-tanya, di bahasa itu nggak ada fisika, kimia, biologi, itu nggak ada, geografi nggak ada, pelajaran hafalan itu nggak pelajari kalau di bahasa. Wah, mantep nih gitu. Kalau bahasa apa? Oh, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Arab, terus jurnalistik, yang pokoknya yang lebih ke seni, lebih ke nulis-nulis, bikin karya, bikin konten gitu. Nah itu, wah lumayan nih, menarik nih. Jadi dari situ aja saya sudah punya pilihan nih untuk lepas dari kehidupan template itu sudah ada. Jadi nggak pakai mikir panjang, saya sudah pengen langsungnya ya udah bahasa aja deh. Cuman waktu itu bahasa dikenal sebagai jurusan buangan. Keterima di IPA dan IPS, dia masuknya ke bahasa. Jadi bahasanya orang-orang buangan lah. Gitu. Tapi saya tidak. Saya sekalipun saya dianggap masuk jurusan buangan, tapi ya nyatanya saya memang IPA IPS memang nggak sanggup. Hafalan saya agak lemah gitu. Jadi untuk survive di sekolah minimal bisa lulus dengan nilai yang layak, nah itu pilihan saya adalah untuk masuk di bahasa. Wah, luar biasa ya. Jadi pada masa itu memang berdasarkan antara minat, bakat juga tuh Mas Kintori sudah merasa memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap jurusan bahasa, dan beliaunya juga nggak ingin mengikuti mainstream atau mungkin template yang sudah diciptakan pada masa-masa itu ya. Jadi
berani untuk mengambil jalan yang berbeda, tapi dia yakin untuk menjalani jalan tersebut. Nah, terima kasih loh Kak udah mau cerita-cerita ya zaman sekolah dulu, yang mana masa-masa itu kan bukan hal yang mudah ya untuk melampaui ekspektasi orang dalam hal pendidikan. Nah, tentunya pemirsa, teman-teman juga pastinya semakin penasaran dengan ceritanya Kak Kintori ya. Bagaimana waktu itu kok bisa sih dari yang nggak suka IPS ataupun IPA kemudian masuk ke bahasa dengan keyakinan. Lalu hasilnya kayak gimana? Tentu teman-teman bakal penasaran juga sih waktu itu. Nah, waktu pertanyaan pertama nih yang ingin saya tanyain ke Mas Kintori nih. Nah, waktu guru itu memiliki ekspektasi terhadap Mas Kintori yang tadinya dianggap nggak begitu pintar dalam hal bidang tertentu, apa sih respon pertama kali yang Mas ingin lakuin selain bertekad mau pindah ke bahasa? Tentunya dalam hati kita kayak ngerasa kok gini banget gitu nggak sih? Atau mungkin bisa cerita? Kalau guru sih, ini guru itu kan dia hanya peduli dengan pelajarannya dia. Guru ini kan melajari satu pelajaran doang kan. Misalnya guru kimia, ya udah kimia. Dia nggak peduli dengan seni rupa kita, dia nggak peduli dengan bahasa Inggris kita, dia nggak peduli dengan yang lain. Dia hanya peduli dengan pelajarannya dia. Yeah. Jadi saya kimia itu kan ya Allah, kimia itu ini mohon maaf untuk yang suka kimia, mohon maaf. Tapi saya salah satunya loh. Kalau saya kimia tuh O2, CO2, tanah, bensin. Apa ini? Ini atom itu apaan? Kecil mana? Atom itu wujudnya mana gitu? Enggak. Saya nilai itu kalau nggak nyontek ya, kalau murni ngerjain, satu aja nggak nyampe kayaknya. Nilai satu aja kayaknya nggak nyampe, itu nggak, di luar nalar banget lah. Dan itu hafalan lagi. Salah satunya itu. Nah, di guru ini kan ketika di pelajaran misalnya kimia itu kita nggak ngerti, kamu kok bodoh sekali, ini kok nggak ngerti, gimana kamu nanti kalau lulus gimana, kalau gimana, yo apa, kita kan nggak tahu mau jadi apa kalau udah gitu ya kan, nggak, masa kecuali mau jadi saintis, ilmuwan, barulah ini penting kan, dan ini kan hafalan gitu, ini kan cuma kita ketika dibilang tidak, hafalan kita buruk, kita langsung dianggap bodoh. Yang saya lakukan ya hanya sekedar ya udah kita terima aja gitu. Kita terima bahwa kita memang bodoh di sini, tapi guru ini nggak tahu nih kita tuh bisa di pelajaran lain. Kita bahkan bahasa Inggris dulu saya ikut Olimpiade 2 kali, Olimpiade 2 bahasa Inggris, dan bahasa Jerman 1 kali. Itu kan guru kimia gitu. Tahunya pelajaran dia aja. Jadi ya, dan ketika pelajaran itu nggak bisa, kita langsung dianggap bodoh. Dan ya udah, seselektifnya kita untuk memilih-milih lah. Gimana sih ke guru ini, gimana guru, sikap kita dengan masing-masing guru itu berbeda. Nah, mungkin itu ya salah satu upaya yang dilakukan Mas Kintori untuk membuktikan ekspektasi orang terhadap kita gitu ya Mas ya. Atau mungkin ada lainnya selain mengikuti olimpiade, lomba dan sebagainya untuk membuktikan ekspektasi, apa sih yang dilakukan? Tuh, yang kimia itu kan kelas 1 ya, waktu belum masuk penjurusan kan. Nah di situ kan saya bahkan kalau nggak salah, saya nggak tahu benar atau enggak, tapi saya merasa ada feeling, saya bahkan sebenarnya ada sempat kayak nggak naik kelas. Ya kayaknya kalau berdasarkan nilai-nilai itu kayak kurang gitu, di bawah standar gitu. Karena kan pelajarannya masih nyampur semua, dan pelajaran bahasa kan cuma berapa biji. Nah, itu. Iya, betul. Terus sebenarnya kalau nggak masuk bahasa, saya bisa nggak naik, istilahnya gitu. Jadi kayak kalau 100% ya, peluang masuk bahasa ini di atas 50 lah, udah 50%. Karena memang
kan waktu itu ada 4, IPS, agama sama bahasa. Ada agama juga kan saya di madrasah. Iya. Nah dia itu 3 yang lain itu kecil sekali peluangnya karena memang saya sudah bilang pengen di bahasa dan kemampuan nilai dan sebagainya pun tidak mendukung saya untuk masuk di jurusan itu. Jadi ya udah kayak udah kedorong untuk masuknya ya di bahasa aja. Dan waktu di situ ya udah saya menemukan lingkungan yang benar-benar saya bisa eksplor kemampuan dengan baik kan. Akhirnya waktu itu nah ini yang saya juga nggak pernah nyangka sama sekali. Waktu itu dapat sahabat perpustakaan. Saya kan termasuk perpustakaan. Terus ya itu tadi pernah ikut olimpiade. Karena kan kita di bahasa, otomatis kemampuan bahasanya pun dilihat kan. Karena cuman lingkupnya kan semakin kecil, semakin spesifik. Iya, betul. Nah jadi siapa yang menonjol di satu bidang itu lebih kelihatan. Nah disitulah saya lebih kelihatan bahasa Inggrisnya paling jago. Bahkan satu angkatan tuh saya kok yang jadi perwakilan untuk olimpiade itu cuma saya aja. Nah itu dengan di bahasa ini semakin kelihatan. Otomatis nama saya semakin kelihatan untuk bisa terpilih itu kan semakin kelihatan. Sama di bahasa Jerman juga. Apalagi bahasa Jerman itu kan kalau saya bilang bahasa Jerman tuh sama kayak bahasa Indonesianya TK. Pelajaran bahasa Indonesia TK itu bahasa Jerman SMA. Nah, itu ya cuman yang penting ngerti artinya aja udah selesai gitu. Orang kan masalahnya di situ. Bahkan dulu waktu kelas 3 saya malah pernah jadi gurunya. Saya pernah ngajarin ketika yang lain itu aduh yang gimana ya, lulus nggak ya, apa yang penting lulus deh, yang penting lulus. Mereka hanya mikir yang penting lulus. Kalau saya sudah berpikir wah aku ranking berapa besok, aku dapat ranking 1 nggak, terus nilaiku dapat 10 nggak, udah kayak gitu mikirnya. Udah di levelnya tuh udah beda. Saking tadi sudah menemukan lingkungan yang tepat itu, udah nggak mikir yang penting lulus, nggak mikir lulus, karena pas lulus itu pasti tinggal nilainya berapa. Nah saya ngejar nilainya sama rankingnya itu. Dan itu udah, dan ya itu waktu bahasa Inggris dan bahasa Jerman juga saya malah jadi guru. Teman-teman sekelas tuh saya yang ngajarin malahan, bukan jadi gurunya. Saya nggak jadi asisten gurunya waktu itu. Yang waktu bahas soal ujian itu saya yang bahas, saya yang mandu. Saking udah levelnya tuh udah saking jauhnya gitu, udah ininya gitu. Jadi bayangkan kalau itu IPA atau IPS tadi, udah saya mungkin sama kayak teman-teman yang lain yang penting lulus. Karena ini sudah di level saya, sudah lingkungan yang tepat, saya jadi levelnya langsung tinggi banget. Itu udah mikirnya ke situ. Wah, luar biasa ya. Jadi ketika kita sudah masuk ke suatu lingkungan, yang mana lingkungan itu tuh kita nih yang milih, dan atas dasar passion ataupun minat dan bakat kita, ya insya Allah lah ya, namanya lingkungan itu akan mendukung perkembangan kita. Dan pada akhirnya kita nggak lagi mikirin aku bisa nggak ya lulus, tapi lebih ke aku bisa nggak ya jadi yang terbaik ya, karena emang lingkungannya sudah pas, udah match gitu ya dengan kita. Nah tapi by the way tadi kan kita dapat ceritanya yang bagus-bagus nih, yang lancar-lancar aja nih. Nah apakah ada sih proses selama itu tuh pasang surutnya, kemudian jatuh bangunnya selama mengalami proses itu tuh Kak? Pasti ada. Pasti ada ya. Jadi ya namanya sempat dijauhin, sempat nggak dianggap di suatu kelompok itu ya ada. Bahkan ya gimana ya, mungkin saking anehnya kali ya, saya termasuk yang agak berbeda lah dibanding yang lain. Jadi ya termasuk tadi sampai di level yang berbeda itu, jadi mikir ya mereka
bahasa saya adalah mereka levelnya tuh nggak di bawah saya gitu. Saya positive thinkingnya kayak gitu. Terus cara ngatasinya kayak gimana itu? Dijauhin, kemudian harus struggle, itu cara ngatasi biar kita tuh bisa selalu semangat dan selalu berjuang itu gimana? Oh ya, ya saya kayak tadi positive thinking aja untuk mereka nih levelnya beda nih sama saya nih. Itu satu. Terus kayak tadi yang pelajaran yang kayak matematika tadi, saya tahu di bahasa Inggris, di bahasa Jerman atau bahasa Indonesia juga level saya udah agak tinggi nih gitu. Nah, tugas saya adalah untuk menajamkan itu, diasah supaya semakin lancip lagi, semakin bagus lagi, supaya bisa dapat 10, puncaknya 10. Jadi yang udah bagus itu. Sementara yang kurang kayak matematika tadi, kan matematika ini masih ada di ujian nasional nih. Istilahnya ditambal lah, yang jeleknya ditambal. Jadi misalnya dulu nilainya 3, 4, gua itu pun masih nyontek gitu kan. Nah itu saya tambal supaya dia 6, 7 lah yang batas amannya 7 lah. Jadi biar gapnya tuh nggak jauh banget, masa satunya 9, satunya 4 kan jomplang nggak enak. Jadi satunya 9, satunya 7 kan masih enak, dilihat tuh masih enak gitu. Jadi biar masih bisa berimbang, jadi untuk mendongkrak nilai juga masih bisa. Oke. Jadi untuk mengatasinya ya kita berusaha untuk mendalami, mempertajam ya supaya matematika ataupun mata pelajaran yang lain itu tetap nilainya yang nggak jauh-jauh amat jika dibandingkan dari pelajaran bahasa Inggris maupun bahasa Jerman begitu. Lalu kalau ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari teman kita waktu itu, ya udah anggap aja kita udah beda level gitu kali ya, biar ibaratnya kita tetap waras gitu loh, daripada baper terus bikin kita ngedown. Kalau kita udah ngedown, pelajarannya nggak enak dan sebagainya, mending kita ya udahlah, bodo amat lah, ibaratnya bodo amat, mereka beda levelnya dengan kita, yang penting kita tetap maju. Itu sih menurutku juga relate banget sama kehidupan sosial sekarang ya, karena kan memang kita harus tetap menjaga kewarasan kita sih, ya nggak sih kayak gitu. Iya. Dan dengar-dengar ini ya, atas prestasi yang didapatkan saat masuk ke jurusan bahasa saat di madrasah itu, Mas Kintori dapat tawaran beasiswa atau masuk ke universitas negeri di Jogja, salah satu universitas negeri di Jogja. Apa itu benar itu? Oh iya, itu dia. itu kayak beda levelnya lagi di situ. Jadi dari satu angkatan waktu itu kalau nggak salah 9 atau 8 atau 9 mahasiswa yang dapat senam PTN. Nah, jadi dan di jurusan bahasa itu cuma saya doang, satu-satunya saya doang waktu itu. Dan itu kan jurusannya waktu itu ilmu komunikasi. Ya inilah ikut-ikutan aja lah. Yang lain kan pada ke ruang BK gitu kan. Ya udah saya ikut-ikutan. Kalian mendapatkan peluang lah. Mungkin di tempat lain nggak terima, ya udah ini siapa tahu gitu. Tapi yang lain hopeless, yang lain berharap cemas. Saya pede-pede aja, nggak mikir apa-apa. Tapi saya tetap pada satu tujuan untuk waktu itu impian saya adalah menjadi jurnalis. Jadi jurnalis. Kebahagiaan saya itu adalah kalau saya nulis, tulisan saya dimuat, orang bisa mendapat manfaat dari tulisan saya. Udah itu aja, sesimpel itu aja. Kalau orang baca dan orang merasa bermanfaat dengan tulisan saya itu sudah bagus. Nah di situ kan mulai timbul keinginan untuk lagi dan apalagi dibayar gitu kan. Nah, jadi masuklah keinginan untuk melanjutkan di sekolah broadcasting waktu itu. Masuklah broadcasting ya. Nah, sekolah broadcasting saya lebih menyukai yang
satu lingkungan tuh ya broadcasting semua gitu. Bukan hanya jurusannya aja, tapi satu lingkungan tuh broadcasting semua. Jadi ya lagi-lagi supaya kita tuh terangkat gitu. Nama kita terangkat lebih kelihatan lah, nama kita lebih kelihatan. Jadi kan ada di lingkungan itu. Lagi-lagi saya mencari lingkungan. Saya mencari lingkungan yang bisa mensupport saya untuk menjadi apa yang saya mau. Jadi ya yang tadi senam PTN itu ya coba-coba aja. Tapi untungnya waktu pengumuman ternyata malah cuma 9 orang dan yang bahasa cuma saya doang yang dapat. Itu gitu. Wow. Mungkin juga karena nilai, tapi apa ya? Ya itulah dia, lagi-lagi di level yang berbeda itu. Yang lainnya ya ketawa-ketawa nyinyir sendiri ya terserah. Yang penting lihat nih siapa yang dapat keterimaannya siapa. Saya sih. Tapi itu pun juga saya tolak. Oh, ditolak serius? Iya, serius ditolak. Wow. Sampai waktu itu sama guru-guru di sana, oh kamu kok nolak sih? Nanti di blacklist loh, sekolah kita di blacklist loh. Saya nggak peduli, saya nggak ambil pusing. Mau di blacklist kayak mau apa kayak saya ya nggak maksudnya ini ya bukan cuek itu enggak, tapi saya tetap berusaha supaya sekolahnya juga aman, sayanya juga aman. Malah saya pernah kemarin, udah kamu kuliah di 2 tempat. Wah, berat kuliah itu punya 2 tempat. Iya, sampai kayak demi menghindari blacklist itu. Tapi ya saya juga nggak sanggup 2 tempat, 1 tempat saja capek, apalagi 2 tempat. Ya udah dengan berat hati akhirnya saya tetap melepas senam PTN yang orang-orang incar itu, saya lepas. Saya dikritik ada, oke. Saya dikritik, kamu kok ngelepas sih, ini orang masuk sini susah loh, kamu kok malah ngelepas. Saking kayak gitu, saya lagi-lagi saya nggak mikir panjang, nggak mikirin kata orang. Ya udah, saya memang maunya di broadcasting, ya sudah dapat, ya udah apa saya jalaninya yang pilihan saya itu. Wow. Ya saya juga nggak nyangka sih akan dapat, tapi kalau saya bisa kasih ke siapa saya akan kasih, tapi kan nggak bisa. Nggak bisa lah. Ya. Tapi menurutku itu merupakan pilihan yang sangat berani sih. Ibarat kata orang-orang SMA itu kan kalau udah dapat universitas negeri gitu kan, itu kan udah pokoknya yang swasta merem lah, ibaratnya kita negeri ya negeri aja. Tapi ketika kita digerakkan oleh passion, minat dan bakat yang sangat kuat, ya universitas negeri pun ya udah lewat. Yang penting kita udah suka dengan lingkungan yang kita pilih tadi. Dan kita yakin kalau lingkungan itu bisa untuk mengembangkan kita dan juga bisa membantu untuk pencapaian cita-cita. Dalam hal ini adalah cita-cita untuk menjadi jurnalis. Kurang lebih kan kayak gitu ya. Jadi sangat berani banget ya. Terus ini nih Mas, pengalaman yang sudah dilalui Mas Kintori itu kan dari masa awal-awal penjurusan bahasa, kemudian saat ini sudah pernah memutuskan untuk memilih kampus yang sesuai dengan passionnya. Nah, kira-kira Mas setuju nggak sih bahwa ada quotes yang bilang bahwasanya pengalaman itu akan menjadi guru terbaik kita dan juga bisa menjadi proses kita untuk mendewasakan diri. Itu Mas setuju nggak dengan quotes itu? Pengalaman sih iya, tapi lebih baik pengalaman itu adalah pengalaman yang memang bisa kita pilih. Saya bisa memilih untuk berpengalaman di jurusan IPA pun saya bisa. Oh dia berpengalaman di jurusan IPA nih kan bisa, tapi saya tidak memilih pengalaman itu. Saya memilih pengalaman di bidang yang saya suka, yang saya bisa. Karena pengalaman itu pun kita bisa pilih. Pengalaman di mana kita mau, kota mana, kita mau ke negara mana, kita bisa. Nah, jadi ya dimanapun pengalaman itu semua pasti adalah guru terbaik, adalah pelajaran terbaik. Tapi hendaknya pelajaran terbaik itu berasal dari pilihan kita sendiri. Karena kalau saya masuk IPA itu pun pengalaman. Saya pun bisa pengalaman masuk IPA pun saya bisa. Tapi pengalamannya pasti akan lebih banyak jeleknya atau lebih banyak negatif. Jadi saya tidak memilih pengalaman itu. Jadi ya
kalau saya bisa memilih pengalaman yang lebih baik, kenapa enggak? Oke. Kayak gitu. Wah, nice banget ya. Sangat bijak sih. Kita pilih Iya. pengalaman yang insya Allah akan baik untuk kita dan ke depannya. Jangan asal milih pengalaman, apalagi asal-asal ngikut pasar gitu ya, Kak. Oke, keren banget sih menurutku. Sangat insightful banget untuk kita dan tentunya untuk generasi muda saat ini yang kadang mereka itu suka ikutan arus mainstream dan terkadang justru masih terombang-ambing tentang identitasnya, tapi melalui cerita Kak Kintori kita bisa tahu bahwa kita dianugerahi pikiran maupun hati itu untuk memilih. Dan dengan pilihan itulah kita akan merasakan pengalaman yang kita yakini atas pilihan kita sendiri, bukan atas pilihan pasar tentunya. Nah, harapan untuk kedepannya, terutama untuk generasi muda saat ini, gimana? Karena saya melihat ya, di lingkungan saya aja ya, orang-orang itu kebanyakan takut untuk berbeda, takut untuk jadi berbeda dari orang lain tuh takut. Mereka memilih main aman. Ketika orang ya udah, padahal aku nggak suka A nih, tapi ya udah deh karena 99% orang memilih A, ya udah aku milih A deh. Jadi kan kayak gitu kan. Jadi kalau mau B ya nggak apa-apa gitu, silahkan. Kalau enggak ya udah keluar dari lingkungan itu. Nah kayak gitu. Jadi ya sebaiknya lah bahwa kalau mau berada di yang lingkungan yang baik ya Anda harus memilih lingkungan yang baik juga, yang visi semisi gitu, satu sama, memiliki tujuan yang sama. Kalau enggak ya udah Anda di tempat yang seperti itu, tapi Anda harus siap jadi yang berbeda. Anda harus siap. Karena kalau selalu ikut arus, ikut pasar, ya udah hidupmu selalu diatur orang. Bahkan misalnya ditanya mau jadi apa, nggak tahu, ikut manut kata orang tua aja. Ya orang tua kan beda-beda zaman, beda generasi. Orang tua kita kan nggak tahu YouTube, Instagram, TikTok itu kan nggak tahu. Tahunya ya masuk kantor, sore pulang, udah gitu aja. Tahunya kan kayak gitu. Jadi kalau bergantung pada orang ya hidupnya terombang-ambing. Harusnya kita sudah, bahkan kalau perlu dari kecil, kita sudah membiasakan dia untuk mengasah dia untuk berani memilih, berani mengambil keputusan, berani untuk beda pun nggak apa-apa gitu. Kita tidak, selama itu baik, selama itu tidak melarang atau melanggar hukum, kalau itu baik ya udah beda nggak apa-apa gitu. Malah kita bisa belajar, kita bisa belajar B, kita bisa belajar C, nggak harus A terus, itu nggak harus. Jadi ya hidup ini berwarna lah, ada warna-warninya. Wah, luar biasa banget ya Mas Kintori, kisahnya sangat menginspiratif. Dari yang awalnya ya dianggap mungkin sebelah mata akan kualitas diri kita, kemudian beliau mencoba membuktikan bahwa di bidang yang saya pilih, yaitu di bidang bahasa, saya bisa nih menjadi orang yang diperhatikan atau menjadi orang yang sukses dengan cara yang sudah dipilih. Nah dari situ kemudian Mas Kintori ini lanjut untuk memilih kampus yang dia yakini, padahal ada tawaran kampus negeri yang sudah siap untuk menerima beliau atas prestasi-prestasinya tentunya. Nah dari sini kita bisa belajar banyak lah dari Mas Kintori, bagaimana kita itu tuh bisa struggle, membuktikan kepada orang bahwa kita itu bisa, dan kita mampu menepis anggapan orang yang mungkin nggak tahu tentang kita, karena kita yang tahu diri kita yang tahu tentang apa yang kita mau, lalu passion kita tuh apa, dan ketika kita sudah milih, ya itu bagian dari tanggung jawab diri kita untuk membuktikan atas pilihan itu. Selagi pilihan atau pilihan pengalaman atau pilihan lingkungan yang kita pilih itu positif, seperti itu. Wah, mantap sekali. Terima kasih ya Kak Kintori sudah berkenan sharing di Desi Interaktif kali ini, dan semoga tentunya bisa memberikan manfaat bagi para pendengar dan juga bisa menjadi sarana bagi kita semua ya untuk menyebarkan semangat dan positive vibes untuk para pendengar untuk selalu bersemangat dan juga untuk yakin atas pilihan yang dia pilih dalam hidupnya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika mungkin agak-agak susah dalam kemarin komunikasi karena ada satu lain hal
Dan jangan kapok ya Kak untuk kolaps dengan Desi Interaktif ya. Oh iya, enggak lah. Senang kok bisa gabung di sini. Bisa sharing-sharing. Oke, terima kasih banyak ya Kak Kintori. Akhir kata, saya Desiana Rizka dan saya Aska Gintori. kami berdua undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. And don't forget to spread the positive vibes. Spread the positive vibes. Ya, positive vibes. P. Oke, terima kasih Kak Kintori. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.